Halo Sobat Autoplus, ketemu lagi sama saya Erwin. Nah, hari ini seperti biasa saya mau main-mainan mobil baru ya. Tapi sebelumnya mau ngomong dulu gini. Di Indonesia, kalau kita ngomong orang kaya, pejabat, selebriti, itu selalu ikonik kalau pilih mobil itu pasti mobilnya gede ya. Big MPV ya, full MPV istilahnya. Tapi kebanyakan kita tuh selalu larinya pasti kalau nggak nyebut nama lain yang misalkan adalah Toyota Alphard. Atau kalau mau naik dikit di variannya LM punyanya Lexus gitu ya. Kemudian muncul nih dari Korea ada namanya Hyundai Staria, terus ada Kia Grand Carnival. Nah belakangan ini lagi rame nih, brand-brand Cina itu punya kayak misalnya contohnya Maxus ada Miva 9, Xpeng X9, Denza 9. Nah tapi sebenarnya kalau mau bener-bener sultan, yang bener-bener sultan, sebenarnya ada loh sultannya mobil-mobil sultan tersebut. Dan itu bukan dari brand-brand itu. Mau tahu apa? Nih sultan yang sebenarnya nih. Nah, tadi saya akan ngomong sultannya dari mobil sultan ya. Sudah kelihatan ya dari 3-pointed star-nya ya, Mercy ya. Kita ngobrol dulu ya. Disclaimer dulu, ini adalah Mercedes-Benz V-Class atau orang banyak ngomong Viano ya. Tapi ya yang harus di-note adalah V-Class ini mobilnya bisa dibilang generasinya agak jadul ya, karena dia sudah pertama kali rilis di tahun 2014. Jadi hampir 11 tahun ya malah ya. Dan dia belum berubah total, belum generasi baru. Kalau dilihat sekilas saja, bahasa desainnya itu masih ikut, ya kalau misalkan Mercy C-Class ya generasi keempat ya. Kelihatan dari desain lampu sama grillnya itu masih lekat dengan generasi tahun 2015-an. Nah sekarang kita mau bahas detail, seperti apa desainnya. Pertama, grillnya gede, ciri khasnya bintang 3-nya ya, Mercy. Ya tentunya dia sudah punya DRL, proyektor, semua headlampnya sudah LED. Dia punya sensor parkir di bawah, lengkap ya, dan grillnya gede juga di bawah. Dan yang agak unik adalah untuk sebuah mobil MPV, dia punya hood-nya, itu patahannya cukup apa istilahnya ya, cukup maju ya, agak panjang ya dibandingkan mobil-mobil sejenis seperti itu. Kita sekalian mau lihat mesinnya ya, kita buka hood-nya. Kita mau lihat mesinnya ya sekarang guys. Ini membuka mesin aja dari dalam ya, sebelah kiri ya, karena kalau di Jerman kan emang drivernya sebelah kiri ya. Ini mau nunjukin aja guys, lucu nih sobat, karena letak buat buka, engselnya buat buka apa, hood mesinnya dari sini nih. Nah di bawah ini tersembunyi dia. Kita lihat mesinnya sudah fully cat ya, sudah jadi hidrolik juga. Ini mesinnya 2000 cc, dia 4 silinder, punya tenaga 211 HP, dan torsinya itu maksimal bisa sampai 350 Nm. Dia pakai transmisi 9 percepatan, G-tronic ya. Mobil segede ini nih, by the way, dia muat tangki bahan bakarnya sampai 70 liter. Sekarang kita bahas desainnya dari side profile ya, dari samping ya. Desainnya tuh panjang banget ya, passenger car. Nah, tapi kita ngomong yang unik dulu ya. Yang unik itu adalah di mobil-mobil kompetitornya ya, pesaingnya ya. MPV itu jarang yang pasang ini nih, punya ini nih. Ini ada roof rail ya, dan dia fungsional sekali, kita bisa pasang apa buat camping atau apa tuh bisa, dia cukup kuat di sana. Untuk dimensinya, dia ini panjang sekali ya, hampir 5,2 meter. Tepatnya 5.140 mili untuk panjangnya,
Terus dia punya apa? Lebar itu 1928 mili, tingginya 1890 mili. Wheelbase-nya sendiri sudah kelihatan tuh dari jarak sumbu rodanya ya. Itu sampai 3,2 meter, bayangkan. Jadi dia lebih nyaman ya, lebih stabil juga di jalan kalau ketemu polisi tidur atau apalah, obstacle di depan. Jujur saya paling suka sama desain velgnya ya. Dia maco sekali. Walaupun nggak bener-bener dari AMG, tapi kesan AMG-nya itu kerasa banget. Dia pakai ban, ukurannya 245, profil 45, ringnya 19. Dia sudah pakai, ya tentunya sudah pakai ventilated disc brake ya, ABS CVT sudah standar. Untuk suspensinya, yang di depan dia sudah pakai MacPherson strap ya, seperti biasa, normal, standar sekali. Di belakang dia pakai multilink. Ada beberapa keunikan ya di V-Class ini ya. Yang pertama, ya sekilas saja ya. Ini kaca buat passenger, nggak bisa dibuka, naik turun nggak bisa. Dia fix permanen. Sama ini nih yang unik nih. Kalau kita mau isi bensin, itu bukan di belakang, letaknya di tengah. Dan kalau mau buka itu sedikit agak riweh ya, karena pertama selain harus buka kuncinya tentunya, kita harus buka pintu passenger samping. Karena dia tertutup ya ini sama sela pintu samping, baru kita bisa buka nih. Tanya dari situ. Tadi dan nutupnya lagi ya standar, kita tutup dulu, baru nutup pintunya. Sekarang kita lihat desain belakangnya ya. Kalau sekilas desainnya boxy, minimalis, memberikan kesan yang mewah. Tapi ada beberapa catatan ya. Yang pertama nih, desain lampunya LED, cuman dia masih ada variasi bolam ya di lampu seinnya. Kita ke atas, kita nggak bakal punya namanya shark fin lagi karena antena sudah integrated. Nah, yang unik lagi nih, yang nggak dimiliki sama kompetitornya, kita bisa buka kacanya doang. Nah, ini memudahkan kita tujuannya kalau mau ambil barang, itu nggak perlu harus buka backdoor-nya keseluruhan. Nah, selagi kita buka ini ada lagi nih tambah nih. Dia punya lampu sensor ya, buat parking ya. Ini buat membantu driver, karena mobilnya panjang banget loh sobat. Ini 5,2 meter kan. Dia dan nunjukin jarak kalau parkir ya, dia bisa nyala lampu oranye dan merah sesuai sama jarak di obstacle di belakang mobil kita. Ke bawah ini space-nya ini 1030 liter, walaupun dalam kondisi tanpa menekuk di seat belakangnya. Kita coba tutup dulu. Ini masih manual ya, by the way, yang sini. Defogger sudah standar dah, nggak usah diomongkan, Mercy ya. Nah, yang backdoor-nya, dia sudah power backdoor. Ini kelihatan banget langsung. Space bagasinya seperti ini. Fitur-fiturnya standar aja ya, karena emang nggak diutamakan buat bagasi ya, karena dia passenger car ya, jadi nggak ada istilahnya kompartemen yang banyak atau lampu LED di belakang sudah nggak ada. Dia ada lampu ya, semacam lampu hazard lah ya, dia beri warning ke mobil belakang kalau kita lagi buka pintu. Oke, sekarang kita seperti biasa review di row belakang dulu ya. Ini konfigurasinya adalah 2-2-3. Jadi di belakang ada 3 tempat duduk buat 3 passenger ya. Dan dia sudah kelihatan juga ada headrest-nya ketiga di sini. Ngomong joknya dulu, super nyaman. Dia napal letter ya. Kanan kiri dia punya speaker Burmester. Dia juga punya ornamen yang identik dengan di depan. Dia ada kisi AC di atas ya, pilar kanan kiri, ada handle di sini dan juga punya lampu baja kanan kiri. Walaupun ini belum LED sih, dia masih kuning ya. Ada speaker juga nih, sorry ini tweeter ya, atas belakang ini. Terus kalau kita bicara mengenai akomodasi, dia punya kanan kiri bawah itu ada tempat buat kita taruh ya botol aqua, kayaknya cukup deh. Sama ada masing-masing ada colokan ini buat 12 volt ya, tapi ya bukan USB. Nanti kita bisa tunjukin di situ. Nah, kita sekarang mau tunjukin gimana rasanya duduk di belakang dengan 3 orang passenger ya. Let's go. Nah, seperti biasa saya ditemani sama 2 sobat-sobat saya ini. Kita mau tunjukin, ini 2 orang dewasa ya sebelah saya. Kalau kita duduk bertiga di row 3 itu ternyata nyaman sekali ya. Tunjukin di bawah itu legroom-nya nih ya sekitar ya ada 20 sentian ya. Padahal ini sudah di set
di posisi dengan tinggi badan sekitar 175 cm. Kanan kiri juga masih leluasa, nyaman ini. Memang lebih luas, lebih besar daripada kompetitornya, sebagian besar kompetitor. Sekarang kita mulai di depan ya. Nah sekarang kita mau ke menu utama mobil ini. Kalau kita beli mobil ini sebagai bos, itu pasti di row kedua. Nutupnya di sini dulu ya. Tutup dulu. Handphone taruh dulu di bawah. Wah, nyamannya luar biasa. Coba lihat dari posisi saya. Pertama kita ngomong seatnya dulu ya, kursi dulu. Pertama, super nyaman, empuk. Semua dibungkus sama Nappa leather. Nah, karena nggak kelihatan dari sisi saya tunjukin dari sini aja ya. Dia sudah full elektrik. Bahkan dia sudah punya ventilated. Dia juga ada heater. Kalau mau juga ada pijit di sini. Dengan 3 tingkat kekerasan pijit ya. Heaternya sama pendinginnya. Memory seatnya tadi. Dan dia juga bisa di-set langsung kalau mau ke mode tiduran gitu ya ibaratnya. Nah yang unik yang nggak dimiliki banyak pesaingnya adalah di bagian bawah ini ada namanya leg rest. Atau kita biasa juga banyak nyebut sebagai ottoman ya. Buat selonjoran gitu loh. Kalaupun nggak pakai pun, seandainya dia juga sudah sediakan footrest di bawah. Jadi kalau mau selonjor itu kaki itu nggak, wah serba bos banget. Karpetnya di bawah sudah luxe. Nah sekarang kita geser ke pintu dulu. Tadi kita sudah sempat mention ya, kalau pintunya ini kacanya ini memang nggak bisa diturunin. Mungkin untuk alasan security ya. Speakernya juga Bassmaster. Terus kita ke depan. Depan ini kita punya layar LCD yang hebatnya, dia sudah pakai sistem Android. Jadi dia ini bukan sekedar layar eksternal atau layar expansion dari yang depan ya, tapi dia terpisah, dia mandiri. Kanan kiri ini passenger terpisah. Dan dia sudah punya sistem Android yang sudah punya fitur standar ya, seperti misalnya Files. Kita mau nonton YouTube ada. Netflix nih, kalau suka Netflix. Kalau kita mau putar file-file video kita sendiri ada di sini. Ada setting, kita mau lihat dulu apps-nya ya. Dia punya apps seperti Android ya. Ada dua halaman di sini. Terus kalau kita mau ke settingnya. Tuh, ini sudah full Android nih. Jadi kita punya 2 tablet Android gratis, include sudah masuk di sistemnya mobil ini. Di bawah, nah belum kelar nih, di bawah nih kalau kita mau kerja atau makan gitu ya, punya meja table. Ini mejanya bukan meja plastik sepele ya, ini dia dilapisi kulit bahannya. Kita bisa taruh handphone juga di sini, ada buat cup holder di sini. Oh ya, cup holder juga ada lagi di sini sobat. Di sebelah kanan ini kita nggak kelihatan ya, mungkin di sebelah itu ada cup holder juga. Oke, terus ke atas ada ini ya, panoramic sunroof. Ke depannya sedikit kita ada pengatur AC, dia belum dual zone yang belakang, tapi kita bisa kontrol terpisah sama yang di depan. Suhu sama fan-nya ya. Ini sudah paling dingin, ada kecepatan fan-nya nih. Tuh. Ke bawah lagi. Nah, buat passenger juga ada yang spesial nih. Kita ada cup holder. Ada yang ukuran gede, ada yang kecil. Nah, yang spesial adalah dia bisa cooler, pendingin, sama kalau mau heater ya, penghangat. Kalau mau kopi hangat di sini. Ini kita dikasih bonus ya, bawaan. Ini bantal bukan sembarang bantal. Ini bantalnya Mercy. Kita buat nyangga nih, lebih nyaman. Cuman yang perlu di-note ya, karena ini memang spesifik khusus punya Mercy, ya saya sarankan sih kalau beli mobil ini berkala dicuci ya. Karena dia bahannya bukan leather, dia pakai fabric ya, bludru ya. Jadi harus dicuci dan dipanasin dikit sekali-sekali biar bersih. Oke, kita ke depan ya, habis ini ya. Let's go. Nah, kita mau lihat review di driver seat-nya. Tapi sebelum masuk driver seat-nya, kita mau disclaimer dulu ya. Mobil ini dibuat buat bos di tengah. Jadi yang di depan ini sebenarnya nggak terlalu diutamakan ya. Cuman ternyata Mercy juga punya attention to detail yang bagus banget. Pertama ya, kita lihat ini dulu. Dari jok, selain dia bahannya sudah sama-sama Nappa leather ya, dia punya ini nih yang unik nih. Dia ada extension-nya buat kita menyangga paha kita semakin nyaman. Buat kalau kita driving jarak jauh gitu ya. Dia juga sudah lumbar support. Nah, untuk pengaturannya sekalian aja nih. Dia punya memory seat 2 sama ada semua serba elektrik. Dia juga punya
heater. Nah ini lock ya, untuk window, power windownya, electric mirror semua standar di sini, dan dia juga punya speaker Bassmaster. Kompartemennya ada di bawah, ada 2 cup holder. Sekarang kita mau lihat kalau kita duduk di kursi driver seperti apa. Nah, sudah duduk di driver seat ya. Saya mau ceritakan dulu yang agak unik ya, karena mobil Jerman, mobil Eropa ya. Yang pertama, lampu itu nggak ada di sini ya sakarnya ya, ada di sini nih. Dia sudah auto, tapi letaknya ada di sini semua, ada leveling juga ada di sini. Dia ada tombol lane assist sama kamera 360 buat nampilin di layar utama, dan electric power brake-nya ada di ini apa sih ngomongnya, rem jari itu sekarang ya, ada di kanan bawah ini, bukan di tengah. Desain keseluruhannya sih, nah ini yang perlu di-note ya, dia masih bahasa desainnya masih ikut Mercy di zaman tahun 2014-2015 tuh. Kenapa? Dari mana? Dari mana desainnya itu? Karena nih, gaya turbin lubang AC-nya sama floating screen-nya ini khas tahun generasi 2014-2015. Nah, dashboardnya V-Class. Kalau kita ngomong build quality, aduh, nggak usah ditanya ya. Nggak perlu ngomong-ngomong ini soft touch, nggak perlu. Karena sudah pasti Mercy soft touch. Ini letter semua. Yang mungkin ini pun, sampai sini pun dia bahannya juga soft touch semua. Joknya sudah napa letter. Kita mulai dari setirnya dulu ya. Karena dia pakai bahasa desain generasi tahun 2014-2015, ini instrumen clusternya masih nggak full digital ya. Jadi dia masih punya 2 meter cluster kanan kiri menunjukkan speedometer sama tachometer, tapi dia punya MID di tengah itu yang sudah full LED. Nah, ke bawah desain setirnya compact, dia full letter juga, dia punya sebelah kiri punya multimedia sama buat voice ya, buat teleponi di kanan. Nah, yang unik seperti biasa bawaan dari gayanya mobil-mobil Eropa, terutama Mercy adalah kita nggak akan nemukan gear shift ya di console center, ada di sebelah kanan nih. Kita kalau mau ganti-ganti gigi ya, itu ada di sebelah kanan nih. Kemudian ada pedal shift, sisi kirinya, nah ini baru buat pengaturan wiper. Kalau lampu di kanan bawah ya. Nah yang perlu saya note ya, karena nih ya mau gimana lagi, dia memang jadi generasi yang belum diupdate generasi terbarunya. Pertama dia masih pakai kunci walaupun sudah keyless, dia masih model pistol ya, dari colok di sini ada tempat coloknya. Ini kalau nggak dicolok kita nggak bisa nyalakan mesinnya, harus dimasukin sini. Jadi masih ada gaya-gaya jadul. Kedua, dia sudah pasti sudah tilt dan teleskopik, cuman masih manual. Nggak apa-apa ya, toh bukan kita yang bakal ngakses ini, yang perlu ini kan si sopir ya, driver ya. Ke tengah sekarang kita. Tengah ini punya layar 10,25 inci, nggak gede-gede banget untuk zaman sekarang, tapi resolusinya sudah super tajam ya ini ya. Dia sudah, ya tentunya sudah touchscreen, sudah support bahasa Indonesia juga ya. Dan dia sangat fluent sekali ya, jadi lancar banget, nggak ada namanya nge-lag. Nanti kita bikinin videonya seperti biasa terpisah tentang detailnya, fitur utama dari head unit ini. Ke bawah yang saya paling suka adalah dia masih punya tombol-tombol fisik nih buat shortcut, ada buat AC, buat suhunya, defogger, pengatur kecepatan, kalau mau auto climate di sini. Ini belakang juga bisa diatur, kita bisa ngatur sync juga ya, total semua mobil, pengaturan jadi satu juga bisa. Ini sirkulasi udara, mematikan AC-nya, dan ini juga lagi di temperatur buat sisi pengemudi. Di bagian bawah ada teleponi ya, buat kalau kita sudah connect ke handphone, kita bisa klik di sini, shortcutnya buat telepon, ini buat navigasi, terus radio media, ini ada tombol favorit, kita bisa ngatur mau yang mana, sama ini buat setting mobil keseluruhan, nanti kita detailin di video terpisah. Yang paling kanan hazard ya. Nah, ini yang unik lagi nih. Ini fitur yang dulu khas juga di Mercy, cuman sekarang kayaknya sudah mulai ditinggalkan karena ada banyak kritik. Pengoperasiannya itu agak sedikit ribet ya kalau kita lagi nyetir gitu ya. Yaitu adalah trackpad. Tuh, kalau sobat perhatikan ya, kalau saya geser-geser nih, ingat nggak sama BlackBerry? Ini kayak trackpad ya BlackBerry gitu. Jadi kita bisa scroll menu dari trackpad, dan kalau ngeklik, kita tekan.
Dia juga punya haptic ya di bawah ya. Cuman itu tadi sih, ini mungkin banyak yang kurang suka ya, karena kalau kita nyetir tuh nggak enak gitu loh kalau kita harus pakai scroll seperti ini. Di kanan kirinya ada banyak tombol shortcut ya. Ini ada driving mode. Kita tunjukin aja coba ya, ada manual, ada comfort, sport. Udah 3 mode ya. Ada buat matikan hidupin parking sensor. Kanan kiri ini ada tombol buat membuka sliding door kanan kiri. Terus ada shortcut buat volume ya, cuma kita nggak bisa kelihatin karena nggak lagi muter musik. Mematikan head unit. Nah ini dia terintegrasi di satu konsol di tengah. Mundur ke belakang dikit, ada penyimpanan kecil di sini ya buat koin misalnya. Terus dia juga punya 2 cup holder. Ini semua full kulit nih, sobat. Ada juga soft opening juga buat glove box di tengah. Kompartemen tengah ini cukup dalam nih. Dan dia juga punya colokan USB ya buat ngecharge. Ini glove box-nya juga spesial nih. Jadi pendingin dan penghangat nggak cuma di belakang nih. Kita kalau buka lagi nih, tuh dia ada tombol nih. Kelihatan ya. Ada 2 setting tingkat levelnya buat mendinginkan ruang sini. Jadi kalau kita taruh snack atau apa juga bisa membantu mendinginkan. Dan di belakang tadi seperti yang sudah saya tunjukin, dia ada cup holder yang juga ada heater sama coolernya. Kalau ke samping, dia ada glove box yang juga sudah soft opening pastinya. Ke atas, dia punya auto dimming ya, spionnya. Kita langsung ke sini nih ada pengontrol buat panoramik sunroofnya ya. Kita nggak usah tunjukin karena kita butuh buka juga lebar. Dan ini ada pengaturan lampu baca, lampu di belakang, sama lampu di tengah. Sama ini aja bonus buat taruh kacamata. Oke, Sobat Auto Plus, kayaknya review singkatnya kali ini cukup segitu dulu. Mercedes-Benz V-Class, thank you buat Hartono Raya Motor yang sudah pinjemin mobilnya buat kita review. Jangan lupa pantengin channel kita terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya mau santai dulu, saya mau ke kantor. Oke, thank you, sampai ketemu. Bye-bye. Ayo Pak Sopir, jalan.